Mayuri versus Pernida masih belum selesai. Berikut pembahasan cerita Bleach Stationeer Blood War part ketiga yang akan masuk ke episode 9. Let's check it out. Kenpachi yang terkena paralysis dari Mayuri masih tidak bisa bergerak. Hanya matanya yang bisa digerakkan. Menurut Mayuri, ini satu-satunya cara mengalahkan musuh. Dari pertarungan singkat Kenpachi melawan Pernida, Mayuri bisa tahu kekuatan dari Pernida. Ikkaku di sini marah karena kaptennya digunakan untuk penelitian kekuatan lawan. Sedangkan Yumichika memuji Mayuri yang ingin melawan musuh sendirian setelah tahu kekuatan musuh. Tapi di sini Nemu, wakil dari Mayuri, berharap jika kata-kata Yumichika memang benar. Di sini Nemu khawatir jika Mayuri akan bertarung melewati batasannya. Kembali ke Mayuri, Mayuri mencoba memprovokasi Pernida karena Pernida yang masih menutupi wajahnya dan tidak mau berbicara. Sampai akhirnya Pernida benar-benar marah dan menghancurkan jubah dan tudungnya. Dan terlihat wujud asli Pernida yang hanya berupa tangan kiri besar bermata satu. Melihat wujud Pernida, Mayuri langsung tahu jika Pernida adalah tangan kiri dari Reo. Menurut Mayuri, Reiatsu Pernida sama dengan Ukitake yang sekarang. Jika Ukitake menjalin kontrak dengan tangan kanan Reo, tidak heran jika tangan kiri Reo juga berkeliaran bebas. Pembuktian bahwa Pernida adalah tangan kiri Reo juga dibuktikan dengan mata satu yang dimiliki oleh Pernida, sama dengan Mimihagi di tangan kanan Reo. Pernida yang masih marah dengan provokasi Mayuri bertambah besar dan kemudian mengeluarkan kekuatan sarafnya. Sambil terus memprovokasi Pernida, Mayuri menghindari serangan-serangan dari Pernida. Sampai akhirnya, Pernida terlihat bisa mengeluarkan saraf-sarafnya ke seluruh area sekitar. Jadi, jika Mayuri jatuh kembali ke tanah, Mayuri akan langsung terkena serangan dari Pernida. Di sini, sebelum Mayuri jatuh ke tanah setelah menghindari serangan Pernida, Mayuri kemudian menggunakan teknik Hirenkyaku, sebuah teknik Quincy yang untuk bergerak dengan kecepatan tinggi dengan menaiki sebuah aliran resi di bawah kakinya. Walaupun bukan Quincy, Mayuri bisa menggunakannya. Mayuri kemudian menyerang salah satu jari Pernida dan memutuskan jari kelingking Pernida. Tapi dari jari yang terputus itu ternyata mengeluarkan saraf yang berhasil masuk ke tangan Mayuri dengan cepat. Mayuri di sini juga langsung bergerak menahan tangan kirinya agar tidak bisa dikendalikan oleh Pernida. Ternyata setelah salah satu jari Pernida terputus, jari tersebut masih bisa hidup dan membentuk tubuh baru seperti klon dari Pernida. Dan sekarang Mayuri harus bisa mengalahkan lebih dari satu Pernida. Apalagi jika nantinya ada anggota badan Pernida yang terpotong akan membelah dan menjadi lebih banyak lagi. Melihat kekuatan Pernida ini, Mayuri langsung menggunakan bankai miliknya, Ashisogi Jizo. Tapi bankainya kali ini bukan bankai racun. Mayuri diketahui bisa memodifikasi bankainya, dan bankai barunya ini adalah varian yang bisa melahirkan bayi bankainya berdasarkan informasi pertarungan yang didapat. Kemungkinan inilah kenapa Mayuri baru mengeluarkannya setelah mengetahui kekuatan dari Pernida. Bayi Ashisogi yang keluar ternyata memiliki kemampuan berupa tubuh layar yang tebal mencapai 70.000 layar. Ketika Pernida menyerang Ashisogi dengan teknik sarafnya hanya akan mengenai bagian terluar dan akan hancur. Pernida perlu menyerang sebanyak 70.000 kali untuk bisa mengalahkan bankai Mayuri. Bayi Ashisogi kemudian memakan seluruh tubuh Pernida. Mayuri menantang Pernida siapakah yang akan bertahan, apakah bankai Mayuri atau serangan Pernida dari dalam tubuh bayi Ashisogi. Sayangnya, rencana Mayuri gagal. Pernida dari dalam tubuh Ashisogi mengeluarkan panah Helik Bogen dan berhasil menghancurkan bankai Mayuri. Pernida mengatakan jika dirinya juga adalah Quincy, jadi Pernida tidak hanya menggunakan kekuatan dari dirinya saja, melainkan kekuatan dari Quincy juga bisa dia gunakan. Ketika Pernida mengatakan dirinya adalah Quincy, Mayuri kembali mengolok-olok Pernida dengan mengatakan jika Pernida tidak tahu malu mengakui dirinya sebagai Quincy, padahal Pernida adalah tangan kiri dari Reo. Pernida yang tambah marah dan muak dengan kata-kata Mayuri terlihat melakukan evolusi pada kekuatannya. Pernida menyerang Mayuri dengan panah Helik Bogen yang di dalam panah tersebut mengalir serangan saraf dari Pernida.
Jadi sekarang Bernida bisa menggabungkan kekuatan dari dirinya sendiri dengan kekuatan panah dari Quincy. Mayuri terlihat kesulitan untuk menghindari panah-panah dan sistem saraf dari Bernida. Apalagi Mayuri juga tidak boleh mendarat di tanah. Sampai akhirnya Mayuri hampir tertusuk panah terakhir. Di sini Nemu akhirnya bergerak. Nemu langsung menangkap panah yang hampir mengenai Mayuri, lalu Nemu langsung memotong tangan yang memegang panah dari Bernida. Di sini Nemu terlihat akan jatuh, tapi berhasil ditangkap oleh Mayuri sebelum terjatuh. Mayuri kemudian melempar Nemu dan terlihat sangat marah terhadap Nemu. Mayuri marah karena Nemu tidak mematuhi aturan Mayuri dan bertindak sendiri. Mayuri mengatakan jika Nemu tidak punya kebebasan untuk mati, kecuali jika Mayuri menyuruh Nemu untuk mati. Karena selama ini, Nemu telah diajarkan berbagai hal oleh Mayuri, dan menurut Mayuri akan sangat sulit untuk membuat Nemu yang baru dari Nemu yang sekarang. Dan diketahui nama dari Nemu adalah Nemuri Nanago atau Nemuri nomor 7 yang diciptakan oleh Mayuri. Untuk selanjutnya, Nemu akan ikut bertarung sesuai dengan perintah dari Mayuri. Tapi apakah Nemu akan benar-benar patuh dengan Mayuri? Atau Nemu akan tetap melindungi Mayuri walaupun tidak diperintah? Bagaimana menurut kalian? Pertarungan melawan Bernida masih belum selesai. Itu saja pembahasan kali ini. Bye-bye.